saya nggak mau berkelahi. Ya, saya nggak mau berkelahi. Yang kedua, kalaupun nanti ini mau kalian bikin, saya nggak mau main-main uang. Urusannya internal Golkar, tidak ada hubungannya dengan kita. Tetapi Pak Luhut lupa, kalau saya boleh kritik, Pak Luhut punya kepentingan untuk katakanlah menjaga dirinya ketika beliau sudah tidak jadi menteri. Apa Pak Presiden mau ke sini Pak? Ke Bantar Gebang, nanti aku tunjuki. Ada ribuan mimpi pelajar di sini yang tertimbun sampah. Erlangga Hartarto dipanggil Kejagung sebagai saksi dalam kapasitas kewenangannya sebagai Menko Perekonomian. Ketua Umum Partai Golkar ini dipanggil sebagai saksi yang menjadi bagian dari pemeriksaan terhadap 3 tersangka. Perlu untuk memeriksa Bapak Erlangga dalam kapasitas beliau selaku Menteri Menko Perekonomian, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebagaimana kita ketahui, dalam proses penanganannya, ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Dugaan kondisi Partai Golkar sedang tidak baik-baik saja sedikit diungkap Luhut Binsar Panjaitan dalam program Rosi di Kompas TV. Mau kemana Golkarnya? Golkarnya harus punya sikap. Ya, punya sikap. Kalau kita tidak bisa calon presiden, tidak bisa calon wakil presiden, kan masih ada yang lain. Legislatif. Legislatif kan menentukan sekali. Dalam tubuh Partai Golkar sendiri, kepemimpinan Erlangga Hartarto dipertanyakan. Elektabilitas partai dengan perolehan suara kursi parlemen nomor 2 teratas justru tidak pernah beranjak naik. Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan persoalan tersebut. Saya juga beri nasihat kepada saran Pak Erlangga, lebih proaktif turun ke bawah lah gitu. Kapitalisasilah kehebatan daripada Golkar ini. Tapi dari data yang kita lihat, ya memang semua angka itu kan tidak bisa bohong data itu. Survei Kompas tadi disampaikan oleh Rosi dan LSI dan big data kami memang menunjukkan semua angka itu tidak membaik. Gitu. Partai Golkar memperlihatkan penurunan jumlah kursi dari tahun ke tahun. Dan itu yang kita harus waspadai. Menurut pengamat politik, kasus umum yang menempatkan Erlangga sebagai saksi kasus izin ekspor minyak sawit mentah turut mendorong munculnya wacana adanya Munaslup Partai Golkar. Oke. Si VO itu kasus lama. Dan di kejaksaan tuh, di kepala kejaksaan sudah lama berkas itu. Kenapa ditandatangani baru kemarin gitu loh. Nah artinya persoalannya tidak hanya sekitar persoalan Munaslup. Ada kaitan dengan persoalan hukum. Kenapa gerakan ini jalan? Ya karena tadi ada persoalan hukum yang diduga ya terkait dengan Pak Erlangga dan itu bisa memperlemah Pak Erlangga. Luhut sendiri bersedia maju sebagai Ketua Umum Golkar. Syaratnya tanpa ribut-ribut. Mereka minta saya, betul yang Rosi bilang tadi. Minta Bapak sebagai? Iya, mereka bilang Bapak majulah sebagai Ketua Umum Golkar gitu. Saya bilang, saya nggak pada posisi begitu-gituan. Tapi mereka cerita ini itu. Saya bilang, silakan aja kalian saya nggak mau berkelahi. Ya, saya nggak mau berkelahi. Yang kedua, kalaupun nanti ini mau kalian bikin, saya nggak mau main-main uang. Karena biar Golkar itu kembali kepada masa lalunya, jangan main uang-uang. Dan biar partai itu juga lebih baik lagi ke depan. Bukan hanya Luhut, mengutip laman kompas.com, Menteri Investasi sekaligus Ketua BKPM Bahlil Lahadalia bahkan bersedia mengajukan diri sebagai kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Perebutan kursi Ketua Umum Partai tidak hanya menjadi persoalan Partai Golkar. Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono mengalami hal serupa. Ketua KSP Muldoko
masih mengajukan upaya hukum peninjauan kembali putusan MA yang mengesahkan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam kunjungan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto ke Cikeas 29 April 2023, AHY pun membicarakan upaya hukum Muldoko yang disebut sebagai teman Pak Erlangga. Kami memang terus menghadapi yang saat ini sedang dilakukan, yaitu upaya peninjauan kembali PK yang dilakukan oleh KSP Muldoko, temannya Pak Erlangga di sana. Sama ada. Kita tahu dalam pemerintahan begitu yang kita anggap sebetulnya sudah selama ini kita hadapi, dan 16 kali kita memenangkan semua gugatan yang diajukan. Karena kami meyakini, tim hukum kami meyakini, Demokrat meyakini, masyarakat luas meyakini, para pakar hukum meyakini, tidak ada celah sedikit pun sejarah hukum yang bisa memenangkan PK KSP Muldoko. Bergesernya kader Partai Golkar, Deddy Mulyadi ke Partai Gerindra, serta bergabungnya Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya ke Partai Golkar seperti menunjukkan pergeseran kepentingan seiring berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo pada pemilu 2024 mendatang. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, bergabung dengan partai politik dengan elektabilitas tinggi dapat memberi posisi tawar yang kuat dalam pemerintahan mendatang. Pak Luhut memiliki statement, katakanlah saya tidak ingin jadi capres, cawapres, ya kan, ya ingin menaikkan suara Golkar saja. Tetapi Pak Luhut lupa, kalau saya boleh kritik, Pak Luhut punya kepentingan untuk katakanlah menjaga dirinya ketika beliau sudah tidak jadi menteri. Ya. Karena kalau orang tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan, itu cenderung dikerjai juga. Oleh karena itu perlu backupan politik. Nah, menjadi ketua umum Partai Golkar itu menjadi sebuah bemper yang kuat gitu, atau penjagaan atau tameng yang kuat atau benteng yang kuat untuk menjaga dirinya, termasuk mohon maaf Pak Jokowi dan tentu orang-orang dekatnya yang sudah berkuasa 10 tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo telah menegaskan dirinya tidak ikut cawe-cawe dalam wacana Munaslup Golkar. Urusannya internal Golkar, tidak ada hubungannya dengan kita. Pemilu 2024 akan berlangsung tanpa incumbent. Sesuai konstitusi, Presiden Joko Widodo tak mungkin mencalonkan diri untuk ketiga kalinya. Situasi ini mendorong para politisi berhati-hati dengan posisi tawar mereka pada periode mendatang. Tanpa posisi tawar politik yang kuat, manuver gegabah hari ini akan membawa masalah di masa mendatang. Bernaung di bawah partai politik yang kuat akan memberikan dukungan politik yang mampu melindungi kepentingan mereka pada periode kekuasaan berikutnya.